Halo teman-teman, aku di sini Sugiarto Ibowo, aku dari Fulbright Indonesia. Di sini aku sekolah di RISE itu jurusan Electrical and Computer Engineering. Di sini aku dapat dengan funding Fulbright scholarship yaitu dari Indonesia. Terus selain itu aku juga dapat tuition waive dari Rice University. Jadi si Rice University punya semacam policy kalau anak Fulbright itu boleh sekolah di sini dengan full tuition funded gitu, tanpa ada embel-embelnya. Jadi TA atau RE nggak ada. Jadi kita benar-benar bisa di sini. Nah, berkaitan dengan itu aku juga mau ngingetin nih teman-teman, si Fulbright Indonesia lagi open sejak November kalau nggak salah. Itu mereka open buat master sama PhD buat pursue sekolah di US. Nah, persyaratannya apa saja sih? Sebenarnya bisa dilihat di website, tapi aku coba sum up ya. Pertama ada personal statement, study objective, terus ada juga academic writing sample, dan beberapa terus ngisi form, terus CV, dan berbagai macam dokumen lainnya. Nah, itu bisa dicek di websitenya. Nah, sebenarnya tahapnya itu cukup panjang sebenarnya. Jadi buat gambaran, aku itu apply di Jadi aku apply untuk di Fulbright sendiri itu tahapnya secara garis besar itu pertama di Januari 2024. Itu aku konsultasi sama beberapa orang lah, termasuk Education USA itu juga free ya kan, terkait essay dan sebagainya, study plan dan sebagainya. Nah, itu di Januari aku bikin, terus Februari submit. Jadi deadline-nya waktu itu Februari 2024. Nah, terus di situ submit Februari. Terus di sekitar bulan Mei atau April 2024 itu aku dapat pengumuman terkait lolos tahap interview. Kayaknya bulan Mei. Jadi si bulan Mei tahap interview, dapat email lolos tahap interview. Terus di bulan Juni aku melakukan interview. Karena aku waktu itu kerja di Kudus, terus aku interviewnya milih paling dekat di Surabaya dapat Surabaya. Terus bla bla bla, Juni interview. Ya kurang lebih interviewnya ditanyain terkait sama personal statement sama study objective. Makanya itu sangat penting kita mengenali study objective dan personal statement kita secara dengan baik. Terus bulan Juni interview, terus Agustus itu pengumuman terkait lolosnya ke tahap selanjutnya atau enggak. Jadi kalau di Fulbright kita ada pengumuman, ada tiga choices ya, 3 options ya kan. Pertama, candidate, kita accepted candidate as principal candidate, alternate candidate, atau rejected. Nah, kalau principal candidate itu 100% berangkat kalau kita dapat univ. Kalau alternate candidate, kalau fundingnya nggak cukup atau nggak ada, nggak berangkat gitu. Atau depending ke tahun selanjutnya. Kalau rejected ya rejected. Nah, semuanya untuk interview semuanya di cover sih, buat biaya pesawat, hotel di cover semua. Terus setelah Agustus tahap itu kita disuruh untuk tes TOEFL sama GRE. Nah, si tes TOEFL sama GRE ini tuh sekitar bulan September sampai November, sampai ada yang Desember juga. Meskipun kita sudah punya TOEFL atau GRE, kita tetap harus tes lagi kayak gitu. Waktu itu aku tes TOEFL 2 kali, TOEFL IBT sekali, terus GRE 2 kali. Nah, beruntungnya di per 2025 beberapa univ itu nggak memerlukan GRE, termasuk RISE ini nggak memerlukan GRE kayak gitu. Cuma tetap disuruh tes buat jaga-jaga. Tes bla 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 sudah, terus di sekitar bulan Oktober itu ada submission plan. Kita kontak sama melalui Aminef. Kita jadi komunikasinya di Indonesia itu sama Aminef. Terus nanti Aminef ini bakal nyampein ke IIE yang di Amerika sini. Nah, itu kita submission plan, kita kayak nyampein, aku pengen ke univ ini. Kalau master 4 universitas, tapi kalau PhD 5 universitas. Nah, kita harus nyantumin jurusan yang pengen sama universitas yang kita inginkan. Nah, tapi itu belum tentu di ACC karena tergantung sama funding, tergantung sama kerjasama dan sebagainya. Terus sekitar November tuh kita dapat pengumuman kiranya yang kita ajuin di submission plan disetujui atau enggak gitulah. Kalau nggak salah November. Nah, intinya pokoknya aku ngajuin 4, tapi finalisasi akhirnya beda sama yang initial planku. Jadi aku sebenarnya apply pengennya tuh ke USC, University of Southern California. Terus ada juga Southern California tuh yang pertama, kedua itu North Carolina State University.
3 Rice University sama 4 Indiana Bloomington. Nah, itu sekitar Januari belum ada pengumuman. Intinya mereka Desember atau Januari itu di-apply-kan. Jadi kita nggak nge-apply ke universitasnya sendiri, tapi di-apply-kan sama si IAI. Tapi kita misalkan dari universitas 4 yang kita ajuin itu nggak di ACC gitu ya. Terus tapi kita tetap pengen ke universitas itu gitu. Kita bisa apply sendiri, tapi minta request sama si Aminef gitu lah, minta semacam buat TOEFL IBT sama GRE-nya supaya kita bisa apply kayak gitu. Terus singkat cerita aku bulan Februari itu mulai dapat, beberapa dari kita mulai dapat pengumuman keterima di mana gitu atau ketolak. Di situ aku Februari keterima di North Carolina State University, tapi ada shortfall. Jadi di Fulbright ini ada funding cap-nya gitu maksimum berapa. Tapi aku nggak bakal nyebut ya kan, karena itu juga rahasia. Pokoknya shortfall gitulah. Jadi aku harus nombok dari personal fundingku sendiri. Nah sedangkan kalau aku sendiri sih nggak punya dan kurang bisa, nggak mau buat provide personal funding, nggak ada gitu. Jadi aku bingung tuh waktu itu kayak nego, gimana sih bisa nggak kalau misalkan aku kerja lah jadi TA atau RE, nggak apa-apa pokoknya buat cover gitu. Soalnya aku pas tuh ngebet banget buat North Carolina State University karena menurutku kayaknya lebih align sama interestku di wearable devices kayak gitu. Singkat cerita mereka bilang nggak bisa, soalnya itu sudah maksimum. Terus akhirnya aku Maret nerima LOE dari Rice. Aku kaget loh, full tuition wave. Pokoknya semuanya fully funded gitu di Rice. Nah, terus aku lihat kan Rice, jujur aku agak skeptis ya kan. Mungkin kalian juga lihat universitas apa tuh kok namanya nasi ya kan. Tapi setelah tak search Rice itu wow, boom. Jadi Rice itu university yang lumayan cukup notable dan terconsider sebagai Ivy League baru ya kan. Terkenal lah jurusan bioengineering, ECE, CS, semuanya terkenal dia. Kalian bisa search lah di Forbes ataupun high school, lupa, pokoknya ya ranking itu ya. Rice ini cukup notable banget. Dan ini private university, mind blowing nggak sih? Jadi kayak kalian sekolah di private university dan fully tuition funded. Jadi kayak sekejap di bulan Maret atau April dulu aku mutusin ke Aminef, oke, aku ke Rice karena fully funded. Sudah tuh, fix. Jadi sudah putusan, terus mulai tuh sambil sudah mutusin itu kita diminta buat medical check up. Jadi buat keperluan visa gitu kita harus vaksin. Jadi kalau mau ke US kita sebagai J1 itu wajib vaksin. Kemarin aku vaksin MMR 2 kali shot. Terus lagi ya lupa aku. Jadi pokoknya yang paling tricky MMR itu sih. Soalnya MMR 2 shot itu nggak berlangsungan. Jadi harus selisih 1 bulan kalau nggak salah. Itu terus harus ada sertifikatnya juga, atau di Indonesia biasanya nyebutnya Yellow Book. Tapi sekarang Kemenkes punya yang versi digital sih, itu di-approve juga. Intinya kayak gitu, vaksin sudah vaksin. Nah di universitas juga diminta nanti, di universitas kamu sudah MMR belum dan sebagainya. Kalau kamu belum vaksin itu bisa menghambat admissionnya gitu. Ada juga beberapa state itu mewajibin hepatitis dan sebagainya. Jadi tergantung, harus dicek masing-masing state kayak gitu sih. Singkat cerita, pengurusan visa tuh kalau nggak salah di bulan Mei sampai Juli. Kayak nggak salah ya, Mei atau Juli 2025 gitulah. Nah, waktuku itu kan ada visa pause gitu. Jadi start itu mulai Juli lagi kalau nggak salah. Juli atau Juni lupa gitu. Itulah ngurus visa itu juga semuanya dibantu sama Aminef semua. Terus sebelum itu di bulan Juni ada pre-departure orientation. Jadi semua Fulbright ini dikumpulin waktu itu aku di Jakarta, kita nginep 3 hari 2 malam kalau nggak salah di Hotel Hilton, kalau nggak salah Doubletree Hilton. Kita nginep, nah di situ kita 3 hari 2 malam itu disiapin. Jadi kayak apa sih yang harus disiapin ke US, terus ada juga orang dari embassy dan sebagainya. Di situ kondisinya masih belum punya visa semua. Jadi pre-departure orientation dulu terus baru interview visa malahan. Kalau kondisiku gitu sih. Terus singkat cerita dapat visa di bulan Juli.
Terus di bulan Agustus aku berangkat. Bulan Agustus berangkat. Disinilah aku di Rice sekarang. Kurang lebih seperti itu perjalananku buat Fulbright. Di sini memang sih kalau ada beberapa banyak hal yang tak pelajari dari Fulbright ini. Pertama, mungkin buat kalian yang mau apply, bersabarlah karena prosesnya lama dan menguji mental, ya kan. Karena aku jujur nunggu 1,5 tahun itu menurutku lama, ya kan. Dari 2024 awal sampai Agustus 2025 baru berangkat. Jujur perjalanannya nggak singkat, mental diuji. Dan itu nggak cuma Fulbright Indonesia, tapi Fulbright seluruh dunia. Fulbright negara-negara lainnya, kayak gitu sih teman-teman. Terus di sini juga aku belajar selain kita sabar, berserah, ya kan. Aku jujur sudah apply beberapa scholarship, tak share juga di sini ya mungkin. Aku dulu apply sejak 2023, aku nyiapin TOEFL IBT sendiri, belajar sendiri. Jujur itu agak nekat sih. Dulu aku belajar dari buku, source online, YouTube dan sebagainya, terus tes. Terus apply ke Australian Award Scholarship, ketolak, ya kan 2023. Terus ke Chevening, ketolak. Terus ada juga aku apply di 2024 aku apply ke Fulbright itu di Februari. Di samping itu aku juga apply ke Chevening sama Australian Award Scholarship, tapi ketolak semuanya. Jujur juga aku sempat apply LPDP di 2024. Di situ di tengah 2024 aku jujur bulan Mei atau apa tuh, aku sudah istilahnya kayak berserah gitu loh. Kok dapat email dari Fulbright, kayak intinya wes nyerah lah aku gitu. Tapi ternyata Tuhan berkata lain dan aku berangkat di sini. Seperti itu. Perjalanannya nggak mudah memang, tapi jujur aku banyak dari perjalanan scholarship ini, aku belajar banyak mengenai diriku, apa yang tak pengen nih ke depannya dan sebagainya. Contoh seperti waktu kita nulis essay itu sebenarnya kita juga merefleksikan, karena di essay itu kan ditanya ya, pas backgroundmu apa, backgroundmu latar belakang apa, motivasimu buat mau S2 apa, future planmu apa, short term, mid term, long term dan sebagainya kayak gitu. Ditanyain, bukan ditanyain sih, tapi lebih baik kamu harus mention seperti itu. Nah di situ merefleksikan banyak sekali masa depan apa sih yang pengen tak lakuin, ke depan aku pengen apa dan sebagainya. Pengen aku di situ benar-benar digali. Gitu sih. Terus benefitnya Fulbright apa? Banyak benefitnya. Di sini dapat network yang gede, temennya cukup suportif, apalagi di Rice ini komunitinya benar-benar kuat. Kita ada yang namanya Fulbright at Rice, sekitar 90-100an kalau nggak salah sekarang ada grantinya dari berbagai negara. Southeast America, kalau Southeast Asia kayaknya cuma Indonesia sama Malaysia. Jauh ini ada juga Jepang, Europe juga ada, Germany, Hungary, South America banyak dari Uruguay, Argentina, mana lagi? Ekuador, Kolombia itu juga ada. Pokoknya di sini networknya cukup luas. Terus orang-orangnya mantap. Dulu aku sebelum datang ke Rice ini cukup skeptis ya sama Houston, karena kayaknya kalau Texas ini orang-orangnya menakutkan gitu ya kan. Tapi ternyata di sini orangnya baik-baik dan aku bersyukur di Rice ini cukup suportif. Profesornya juga oke-oke. Dalam artian kalau kita tahu profesor biasanya di Indonesia mungkin mereka cuma ngajar ya sudah, research jarang gitu lah. Research ya research, tapi nggak ada kontak sama mahasiswa. Kalau di sini mereka beda. Mereka profesornya memedulikan mahasiswanya, jadi mereka benar-benar care gitu lah, kayak nanya misalkan kita kesulitan di mana, misalkan kita ada struggle dengan mental health dan sebagainya, setauku mereka bakal ngasih waktu buat kamu. Kalau aku dengar-dengar dari teman-teman gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau minusnya di sini public transport pertama ya kan, bis dan sebagainya. Mungkin kalau yang pernah ke Jepang atau Eropa, aku belum pernah kemana-mana. Jadi di sini public transportnya agak kotor sama serem, banyak homeless gitu kadang. Sama apalagi ya, kalau di Texas ini kalau nggak punya mobil susah, jadi harus punya mobil. Nah di sini aku belum punya mobil, jadi
ya banyak nebeng temen Uber atau naik bus juga gitu sih. Sama kayaknya itu aja sih. Sama negatifnya semuanya mahal di sini. Jadi kalau di sini jangan semuanya dirupiahkan. Lebih baik ya contoh kalau makan gitu ya. Makan kita $10 itu murah gitu kan. Tapi kalau kita mikirnya aduh $10, ternyata Indonesia 160.000. Jangan mikirnya gitu, salah ya kan. Jangan mikir kayak gitu, nanti tidak hidup kalau di sini. Oh iya, sama aku lupa. Di sini di Rise aku dapat benefit free meal plan. Jadi karena kita dari Fulbright, si Rise ini provide free meal plan buat 1 semester. Nah itu, kita bisa makan di server. Jadi di sini ada North, South, West, Sable, Bakers. Kayaknya itu aja. Ada servernya, ada server itu kita bisa kemanapun. Itu jadi ada di residential college-nya anak-anak undergrad. Tapi kita bisa makan di situ. Terus kita juga bisa take away. Biasanya aku take away karena ngirit ya kan. Bisa scoop banyak makanan, terus bisa buat besoknya dan sebagainya. Bisa ngirit. Kurang lebih kayak gitu sih di Rise. Aku cukup happy bisa di sini. Ini bulan ke-4 atau ke-5 kayaknya. Jadi semenjak Agustus 2025. Cuaca di Houston ini tergolong panas. Tapi di winter ini cukup dingin. Perkiraan ya kemarin itu sempat 0 derajat. 0 terendah kayaknya 0 derajat. Biasa terus kalau winter bisa 5 sampai 20 derajat gitu lah. Kalau summer, jangan ditanya. Summer kayak Surabaya atau Semarang lah. Panasnya kayak gitu. Terus di sini juga humid pol. Orang lebih kayak gitu sih. Tinggal di Houston. Cukup bahagia di Rise. Orang-orangnya baik-baik. Di sini juga bisa belajar Mandarin sama Spanish sama orang-orang di sekitarku. Karena di sini juga banyak orang China, Taiwan, terus banyak orang Meksiko. Bisa belajar banyak bahasa di sini. Culture juga, dimana itu juga bagian dari Fulbright ya kan, missionnya buat cultural exchange. Yes, I think it's kind of privilege to study in the US, I guess. You have opportunities, so many opportunities, not just academic wise, but in your personal growth, in your cultural as well. That's the benefit, I think. So see you next time, guys. Here is from Rise. Go Owls.